itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Mohon maaf Pak Hasto yang terhormat, saya ingin menanggapi tentang pernyataan Bapak ini. Tadi kan Bapak bilang bahwa Pak Jokowi pernah ngomong sama Bapak mengenai kriminalisasi Pak Anies. Ya, pertanyaan saya Pak, kenapa baru sekarang Bapak bongkar? Kenapa nggak dari dulu? Itu. Kita menganalisa, dan kalau ini benar apa yang disampaikan Hasto adalah adanya seperti itu, maka Pak Jokowi saya rasa sedang. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyung. Oke, selamat malam bagi teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah saya dalam urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali ya. Ini terkait Formula E teman ya. Nah, berbicara tentang Formula E, di sini kita akan berbincang tentang Hasto ya. Sekjen atau Sekretaris Jenderal PDIP itu di sini mengatakan atau apa ya, Formula E itu adalah perintah Jokowi untuk kriminalisasi Anies. Nah ini teman-teman, supaya tidak terjadi gagal paham dan saya pun tidak akan mengurangi atau menambahi teman. Di sini saya hanya menyajikan video yang saya sudah kumpulkan teman ya di beberapa sumber begitu semuanya. Oke, seperti apa namanya ungkapan dari seorang Hasto ya, Sekretaris Jenderal PDIP ini terkait apa namanya ya, kriminalisasi ya terhadap Anies oleh Bapak Jokowi ya. Nah di sini perintah Jokowi untuk kriminalisasi Anies. Nah di video selanjutnya ada juga tanggapan-tanggapan para netizen dan juga ada Bang Jimmy juga menanggapi seperti apa ketika saat berada di podcast salah satu platform YouTube teman. Ini dia videonya. Harus memuaskan keinginan mendengar informasi penonton kita bahwa pertama siapa yang ngincar Mas Hasto, yang kedua kasus apa tadi kan disebutkan Kusnadi. Ya kasus KPK. Berarti KPK kan gitu ya. Artinya ada kaitannya dengan Harun Masiku ya. Tapi pada informasinya Madam Kondi dapat itu yang ngincer siapa, lembaga mana? Ya sama, KPK. KPK juga? Justru KPK. Oh oke. Maka tadi aku singgung ada kasus Kusnadi. Oh iya. Enggak, di pikiran saya kan gini. Kan banyak itu informasi bahwa diincar juga oleh coklat, oleh polisi gitu maksudnya gitu kan. Itu aku nggak tahu. Kalau itu aku nggak tahu. Tapi kalau ini kasusnya adalah yang sudah tadi siap. Kan saya ngomong lagi soal siap sudah tersangka kan. Akan segera kalau beliau terus aktif gitu kan. Itu kasus KPK. Pada bagian ini sebenarnya Madam, kenapa sampai saya perlu menjelaskannya? Apa urusannya? Ini kan pilkada nih. Kita tidak perlu terlalu terlalu pintar untuk menghubungkan gerakan Hasto Kristianto ada pilkada, apa urusannya dengan KPK? Kira-kira kan begitu. Pada bagian ini coba menjadi logik kan kalau kemudian kita sangat clear. Karena memang seluruh aparat penegak hukum itu kan di bawah kendali kekuasaan. Oke. Kita ingat kasus mohon maaf saya sebut Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto. Itu kan juga menggunakan pressure dari kejaksaan. Kemudian KPK juga digunakan sebagai pressure terhadap kepentingan politik. Kan cukup banyak. Tiba-tiba di Banten, Sungai Airin, meskipun kita juga tahu terhadap backgroundnya, tapi tiba-tiba muncul suatu persoalan. Kader-kader PDI Perjuangan begitu banyak tekanan. Di Sulawesi Utara itu Partai Coklat yang bermain sama dengan di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera Utara, itu Partai Coklat itu super powerful karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap apa? Aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi. Dan sebelumnya kan sudah terjadi prekondisi. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Sebentar teman, saya potong, maaf ya bentar ya. Nah ini nih
momen dimana ketika saat di podcast ya, Bapak Hasto ini selaku Sekjen atau Sekretaris Jenderal PDIP ini bersaksi di teman bahwasanya formula itu adalah perintah Jokowi untuk kriminalisasi Aniesnya. Oke, di sini kita simak dengan secara detail dan juga baik ya teman-teman di sini ya. Sama juga dengan hal terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Kalau kita lihat revisi Undang-Undang KPK itu kan sebelum pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi maju. Karena saat itu ketika Pak Jokowi berdiskusi sama dengan saya untuk rencana bagaimana Mas Gibran dan Mas Bobi maju, saya ingatkan bahwa di dalam beberapa case itu konsekuensinya Mas Gibran dan Mas Bobi akan jadi pejabat negara loh Pak. Begitu jadi pejabat negara, urusan gratifikasi itu menjadi sensitif. Maka kalau kita lihat ada kaitannya revisi Undang-Undang KPK dengan pilkada terkait dengan Mas Gibran dan Mas Bobi yang mau maju, sehingga pernyataan Pak Agus mantan ketua KPK yang juga dibentak oleh Pak Jokowi akhirnya itu saya benarkan karena memang itulah proses intervensi. Hanya sayangnya kan Pak Jokowi ini sering main belakang. Berbeda Pak Prabowo yang sikapnya kesatria gitu kan, diminta dukung Lutfi aja itu menunjukkan sikap yang jauh berbeda. Itu kan ekspresi yang disampaikan kepada rakyat bahwa saya menyampaikan ini di rumah Pak Jokowi pada hari Minggu. Itu kan pada akhirnya rakyat menangkap itu sebagai suatu bentuk pesanan. Bagaimana perlakuan terhadap seorang presiden yang berdaulat pun seperti itu. Akhirnya kan rakyat bersikap kritis. Nah sehingga kerusakan sistem hukum itu by design. Termasuk persoalan yang muncul antara Pak Firly kemudian dengan Pak Sigit Listio terkait dengan proses kriminalisasi Anies. Jadi semua sudah by design. Mengapa ini saya sampaikan? Saya pikir semuanya sudah selesai ketika Pilpres. Kita juga sudah datang seluruh anggota legislatif PDI Perjuangan, hadir semua. Diminta hadir oleh Bu Mega. Perintah langsung Ibu tertulis menghadiri, wajib hadir pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran. Tapi ternyata itu tidak cukup. Bahkan kemudian saya diancam informasinya A1 mau dijadikan tersangka itu kasus yang sangat tidak jelas. Berbeda kasus Sambo. Kaitannya kemana? Judi online, narkoba. Itu kan mendapat backing dari Partai Coklat, kemudian judi kemudian tambang-tambang ilegal. Semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan Pilpres. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya melawan. Saya jadi ingat ketika pada tahun 30 ada 4. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Mohon maaf Pak Hasto yang terhormat, saya ingin menanggapi tentang pernyataan Bapak ini. Tadi kan Bapak bilang bahwa Pak Jokowi pernah ngomong sama Bapak mengenai kriminalisasi Pak Anies. Ya, pertanyaan saya Pak, kenapa baru sekarang Bapak bongkar? Kenapa nggak dari dulu? Itu. Apakah kalau dibongkar dari dulu, masyarakat akan memojokkan partai Bapak? Karena Pak Jokowi berasal dari partai Bapak, begitu? Dan sekarang setelah Pak Jokowi beda pandangan dengan partai Bapak, baru Bapak bongkar gitu ya? Nggak fair kalau kayak gitu Pak. Seharusnya kalau sudah jelas-jelas itu nggak benar, sudah jelas-jelas itu kejahatan, seharusnya Bapak bongkar dari dulu Pak. Katakan yang benar itu walaupun pahit adanya, itu baru dikatakan politisi sejati, begitu Pak.
bukannya dari sekarang Bapak bongkar. Kalau sekarang Bapak bongkar, tentunya masyarakat berpikir bahwa ini syarat dengan kepentingan politik. Kenapa saya bilang demikian? Karena kita tahu bahwa Pak Anies Baswedan itu kan sudah merapat ke salah satu calon gubernur yang diusung oleh partai Bapak. Tentunya masyarakat akan berpikir ke sana, Pak. Gitu. Jadi, jangan karena ada maunya aja Bapak memojok-mojokkan Pak Jokowi. Di satu sisi Bapak memuji-muji Pak Anies. Padahal rekam jejak Bapak juga ada tuh, jejak digitalnya. Bapak pernah menjelek-jelekan kinerja Pak Anies semasa Pak Anies menjabat sebagai gubernur Jakarta. Ada tuh videonya. Jadi sekali lagi ya Pak, kalau benar-benar Pak Jokowi bicara soal itu ke Bapak, itu kan kita juga nggak membenarkan kalaupun itu terjadi. Tapi yang kami sesalkan, kenapa Bapak diamkan begitu? Dan ingat ya Pak, seseorang yang mendiamkan kejahatan padahal dia tahu itu kejahatan, berarti dia adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Paham Pak? Itu aja sih Pak, terima kasih. Pak Hasto, saya... Oke, teman semuanya itu barusan respon atau tanggapan dari Bang Jimmy Swilo ya, salah satu tiktoker yang terkenal akan pembahasan tentang politik teman ya. Oke, kali ini juga akan menanggapi teman ya, Bang Jimmy Swilo. Kita dengarkan lagi di sini bersama-sama. Nanya nih sama Bapak, kemarin kan kita tahu bahwa pasangan Mas Pram dan Bang Dul itu mengadakan kampanye akbar di GBK. Nah saya lihat Bu Mega nggak ada tuh. Bu Mega hari ini tidak datang. Pak Hasto tahu nggak penyebabnya apa sehingga beliau nggak datang? Cawe-cawe. Karena cawe-cawe. Cawe-cawe siapa itu Pak? Cawe-cawe Pak Jokowi. Pak Jokowi. Nah terus apa bentuk dukungan yang diberikan Bu Mega kepada pasangan Mas Pram dan Bang Dul? Dukungan spiritual. Oh, spiritual maksudnya? Dia melakukan kontemplasi, kemudian berzikir. Oh, suka berzikir. Pakai tasbih warna apa itu, Pak? Tasbih warna hijau. Kalau Anda lihat video ini nih, ya. Hasto, kami sungguh berharap benar ditangkap. KPK harus bertindak demi penegak hukum. Oke teman, ini respon dan tanggapan dari netizen ya ini. Saya hanya menghadapi ancaman aja takut saya bongkar. Itu yang ditolong. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Mas Hasto. Anda Mas Hasto kalau ngomong 10 kali 11 yang nggak bisa dipercaya. Kami semua masyarakat Indonesia berharap Anda sungguh-sungguh ditangkap. Ya, tidak bisa Anda pungkiri bahwa Anda menyembunyikan orang yang harusnya ditangkap oleh KPK. Itu fakta. Sudahlah Mas Hasto, apa yang Anda katakan itu semuanya tidak benar. Dan Anda terus lakukan ini, ya. Pasti partai Anda makin nyungsep. Karena kredibilitas Anda itu sudah nggak bisa dipercaya. Ya, kita lihat dari sejak cerita Pilpres kemarin, semua yang Anda ngomong itu tidak benar, semua hoax. Bagaimana kami bisa, masyarakat bisa percaya? Anda seorang sekjen sebuah partai yang besar, ya. Saya tidak tahu Anda mewakili Megawati. Kalau benar Anda mewakili Megawati, Anda lebih edan lagi, ya. Berarti Megawati dan Anda itu cuma 11-12, sama aja, Mas Hasto. Apakah betul Anies Baswedan dikriminalisasi atas perintah Jokowi? Pernyataan terbuka Hasto Kristianto Sekjen PDIP seolah menguatkan perang terbuka yang sedang dibuat oleh PDIP melawan Jokowi, yang kemudian
hari ini juga trending di X dan di media sosial terkait pernyataannya Hasto dengan lantang, dengan tegas di podcastnya Akbar Faisal. Hasto menyampaikan bagaimana cara Jokowi mendorong dan membuat Anies Baswedan ingin dikriminalisasi karena Jokowi takut akan kemunculan Anies Baswedan pada panggung politik di Indonesia. Kalau kemudian ini terbukti, maka jelas dalam dibalik penjegalan terhadap Anies Baswedan, saya rasa kita harus mengiyakan apa yang disampaikan Hasto. Tapi dalam konteks politik, boleh jadi ini hanya sebagai gimmick. Bagaimanapun kandidat yang didukung oleh Hasto dan PDIP itu sedang bertarung di Pilgub DKI Jakarta. Atau dalam hal ini untuk mempertebal bagaimana dukungan Anies Baswedan pada kader-kader yang didukung PDIP. Nah, kalau kemudian saya coba cari tahu juga dengan mendengarkan podcast Tempo atau baca beberapa pemberitaan, memang ada korelasi yang cukup signifikan bagaimana perang terbuka antara PDIP dengan Jokowi atau melalui pernyataannya Hasto itu mengkonfirmasi perang tersebut gitu ya. Itu menunjukkan bagaimana Anies Baswedan pada akhirnya juga memilih mendukung Pramono Anung di Jakarta. Jadi kalau kemudian kita lihat konstelasi politik yang berdasarkan kepentingan itu menunjukkan memang bahwa kriminalisasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap Anies Baswedan itu membuat Anies Baswedan sendiri kemudian beroposisi pada Pak Jokowi. Nah, kalau kita lihat di beberapa daerah yang kemudian PDIP mencalonkan kadernya, itu Anies juga beberapa daerah mendukungnya dengan tegas. Misalkan di Sumut. Di Sumut Anies juga mengajak pendukungnya dan pemilihnya mendukung Edi Rahmayadi sebagai petahanan yang kemudian melawan mantunya Pak Jokowi. Nah, yang ingin saya sampaikan ke teman-teman melalui analisa politik ini, kita perlu membuat diri kita atau pribadi kita jangan baper terhadap politik. Jadi kalau teman-teman masih baper terhadap politik, tolong, karena ini dikikis bapernya gitu ya, karena politik ini sangat cair, politik ini sangat dinamis. Mereka-mereka yang di elit itu seringkali membuat akrobat-akrobat politik, drama-drama politik yang seolah kita melihatnya bahwa memang mereka pro terhadap rakyat. Tapi pada akhirnya semua hal yang kemudian mereka lakukan, saya yakin mereka tidak terlepas dari kepentingan mereka sendiri. Buktinya apa? Buktinya ketika Pramono Anung dan Rano Karno atau Sidul berjabat tangan untuk bisa didukung oleh Anies Baswedan, kita melihat kok kepentingannya Anies Baswedan untuk meneruskan atau ingin diteruskan program-program baiknya di Jakarta itu bisa diaksesi oleh Pramono Anung, di mana pada saat Anies Baswedan menjadi gubernur, PDIP sangat lantang sekali menjadi oposisinya Anies Baswedan. Apakah kemudian oposisinya Anies Baswedan pada saat itu yaitu PDIP adalah bagian dari skenario Jokowi untuk melemahkan Anies Baswedan juga? Maka berarti kan di sini kita lihat bahwa ada konteks di mana memang kepentingan itu mendominasi sebuah legasi yang ingin dilahirkan oleh setiap pemimpinnya. Nah, ini sebagai masyarakat sipil yang sedang belajar untuk menyikapi bagaimana peta politik yang ada, kita juga harus melihat bahwa nggak semuanya panggung depan itu adanya seperti itu. Seringkali yang terjadi, yang sebenarnya terjadi dan itu menjadi jauh lebih penting adalah panggung di belakang layarnya. Jadi teman-teman yang masih baper dalam berpolitik, tolong redam bapernya. Elit-elit di sana, mereka seringkali itu membuat drama-drama politik yang seolah pro terhadap rakyat, nyatanya enggak. Nah, kita menganalisa, dan kalau ini benar apa yang disampaikan Hasto adalah adanya seperti itu, maka Pak Jokowi saya rasa sedang membuat karir politik keluarganya juga semakin hari semakin meredup. Itu saja sih. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman semuanya, jadi itulah barusan video yang bisa saya sajikan terkait Bapak Hasto ya, Sekjen atau Sekretaris Jenderal PDIP yang mengatakan bahwasanya mengungkapkan terkait kasus Formula E itu langsung dapat perintah ya dari Bapak Jokowi diskriminalisasi ya di Pak Anies ya, Mas Baswedan. Oke, jadi itu beberapa udah tayang di podcast ya, tadi udah tayang di podcast, dan beberapa tanggapan para konten kreator TikTok juga seperti Bang James Willow dan juga para netizen yang lainnya, itu tanggapannya kan. Jadi untuk semuanya gimana di sini ya?
tanggapannya juga, komen ya di bawah sini ya. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.